Assalamualaikum, kali ini sudah bagian 14 dan masih dalam pembahasan soal TWK. Dan bagi teman-teman yang baru menonton bisa melihat beberapa video sebelumnya, yakni bagian dari pembahasan soal ini ya. Di sini kita masih membahas soal yang dimana soal ini merupakan soal singkat, akan tetapi sangat sulit untuk dijawab. Sebelum kita membahas soalnya, saya minta bantunya untuk di subscribe, like, dan juga komen. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Nah, untuk soal yang pertama, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal A31 Ayat 1, B31 Ayat 2, C31 Ayat 3, D31 Ayat 4, dan E31 Ayat 5. Oke, dapat kita pahami bahwa pertanyaan nomor 1 ini menjelaskan tentang bagian dari setiap warga negara yang mana berhak ya untuk memperoleh pendidikan sebagaimana hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada pasal berapa atau ayat berapa ya. Oke, langsung saja kita lihat pembahasan soalnya. Jadi di sini dapat kita ketahui ya bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan amanat pasal 31. Nah, di sini terdapat ya bagian dari pembahasan tersebut, ya ini semuanya pasal 31. Jadi, nah di sini bagian selanjutnya adalah ayat. Oke, jadi pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945. Nah, di sini jawaban yang benarnya adalah yang A. Kemudian kita lanjut pertanyaan nomor 2. Terdapat beberapa perubahan pada Undang-Undang 1945 yang memengaruhi sistem politik Indonesia. Salah satunya adalah adanya pembatasan masa jabatan presiden. Hal itu diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal A6A, B7, C7A, D7B, dan E7C. Nah, pertanyaan nomor 2 ini menjelaskan tentang sistem ya, yang terkait dengan sistem politik Indonesia, di mana salah satu dari sistem tersebut adalah mengatur tentang pembatasan masa jabatan presiden. Oke, hal ini diatur dalam Undang-Undang 1945 yang ditanyakan adalah pasalnya ya. Oke, langsung saja kita lihat pembahasan soal ini, di mana nah di sini sudah dijelaskan ya di bagian bawah ini bahwa pasal 7 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa masa jabatan presiden adalah 5 tahun. Pasal 7. Jadi di sini tidak disebutkan A, B atau semacamnya ya. Nah, di sini tentu yang benarnya adalah yang B. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Berikut adalah isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kecuali A. Pembubaran konstituante, B. Akan dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dalam waktu singkat, C. Akan dibentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS dalam waktu singkat, D. Berlakunya kembali Undang-Undang 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara atau Undang-Undang DS 1950, dan E. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Nah, di sini isi dari Dekrit Presiden yang mana terdapat pada 5 Juli 1959 ya. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah kecuali ya bagian dari yang tidak termasuk dari isi Dekrit Presiden tersebut. Oke, langsung saja kita lihat pembahasannya. Untuk yang pertama, untuk yang A ya, maksudnya membubarkan konstituante. Ini ada ya pada isi Dekrit tersebut dan ini bukan bagian dari kecualinya. Ini kita palang. Selanjutnya, menetapkan kembali undang-undang. Ini juga terdapat pada bagian yang D ya, berlaku kembali undang-undang, ini sama dengan menetapkan ya. Dan ini juga termasuk bagian dari Dekrit Presiden 5 Juli. Ini juga kita palang yang D. Kemudian membentuk Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS. Oke, ini juga ada. Jadi ini bukan bagian dari kecuali yang B. Selanjutnya Pertimbangan Agung Sementara DPAS. Ini juga terdapat pada bagian C. Nah, di sini berarti yang bagian kecualinya adalah yang E ya, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan bagian dari kecuali isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Oke, sampai dengan 3 pertanyaan dan kita kembali melanjutkan pada video selanjutnya ya, pertanyaan berikutnya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam mengikuti tes CPNS ataupun P3. Dan soal ini juga biasanya keluar pada tes sekolah kedinasannya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.